Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa milik Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama hadir, yang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, dan masih diberikan taufik untuk hadir dalam sholat subuh berjamaah. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya, sharing, bahasanya sharing Pak. Saya bukan mau nasihati. Kalau nasihatin kayaknya ilmu bapak-bapak lebih banyak dari saya ya. Lebih tua, lebih banyak pengalamannya. Sedikit sharing tentang apa yang pernah saya ketahui, saya baca ya. Ini saya bersyukur ya, subuh hari ini ramai ya. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran juga tetap ramai ya. Nah, biasanya kalau subuh nih Pak, hawanya apalagi habis makan tadi ya, nasi ngantuk ya. Biasanya kalau duduk carinya di pojokan, nyender, nunduk ya. Akhirnya apa? Akhirnya dengar ceramahnya di alam mimpi. Jadi kalau bisa, kalau subuh Pak, jangan tundukkan pandangan, tapi apa? Lihat yang ceramah ya. Walaupun mukanya nggak terlalu ganteng juga lihat aja Pak. Kalau tundukan pandangan itu kan ada perintahnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan, tapi bukan di masjid, bukan waktu ceramah, bukan waktu khutbah. Paling banyak saya lihat waktu khutbah Jumat Pak, pada nunduk khusyuk gitu ya. Tundukan pandangan itu kalau di jalan ya, maksudnya jangan nunduk juga, nunduk terus nabrak gitu ya. Ada yang perkara-perkara yang tidak boleh dilihat maka ditundukkan. Nah, di sini sedikit saya ingin membahas tentang ayat puasa. Ya, ini ayat ini udah kita sering dengar sampai kita hafal. Ya. Bahwasanya Allah Taala memerintahkan kita untuk berpuasa, diwajibkan berpuasa kepada umat Islam ini. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun ya. Jadi maqasid atau tujuan puasa yang paling tinggi adalah agar kita bertakwa. Nah, dulu saya ingat Pak, cerita waktu saya mondok, ustaz saya cerita gini, nasihatin, kalau kamu mondok, ini nasihatnya untuk umum ya. Kalau kamu mondok berarti kamu telah daftar jadi ulama. Maka kalau udah daftar jadi ulama, hendaklah sikap kamu seperti sikap ulama, pakaian kamu seperti pakaian ulama, akhlak kamu, perilaku kamu juga seperti ulama. Jangan udah mondok tapi sikapnya kayak anak jalanan, omongannya kayak anak preman. Nanti nggak jadi tuh pesantren. Sama juga orang masuk polisi, akpol ya, akademi kepolisian. Boleh nggak masuk akpol pakaiannya pakaian preman copang camping gitu? Nggak ada ya. Ini dipikir preman dari mana nih? Nggak bisa gitu ya. Ketika udah masuk dia harus apa namanya? Udah mulai itu
ikutin bagaimana mau jadi polisi gimana. Nah, nanti insya Allah akan jadi. Nah begitu juga Pak, kita di puasa goalnya adalah orang yang bertakwa. Maka kalau orang puasa hendaklah perilakunya sebagaimana perilaku orang yang bertakwa. Biar apa, nanti setelah Ramadan suksesnya jadi orang bertakwa. Yang jadi masalah sekarang orang puasa tapi kelakuannya bukan kelakuan orang bertakwa. Puasa mah puasa tapi sholat kagak. Ada nggak? Ya nggak di sini ya. Ini sholat semua saya lihat nih. Ya. Keluar nih. Puasa mah puasa tapi masih gosip, gibah, ngomongin orang. Banyak nggak? Ya banyak lah ya. Kita nggak bisa pungkiri. Puasa mah puasa tapi masih melanggar perintah Allah. Ya. Korupsi masih korupsi tapi puasa. Ya. Puasa mah puasa tapi masih ngumbar aurat. Ya. Masih ngumbar aurat perempuan, laki-laki juga Pak ada ngumbar aurat, cuma kan orang nggak nafsu ya. Ada nggak kalau laki-laki pakai pakaian seksi celana pendek Pak, ada orang nafsu nggak? Malah kita jijik idih gitu ya. Nah, tapi itu juga dosa Pak, laki-laki ngumbar aurat ya, walaupun nggak ada yang nafsu sama laki-laki. Nah sehingga ketika seorang berpuasa tapi kelakuannya bukan kelakuan orang bertakwa ya, maka akhirnya setelah Ramadan nggak jadi orang bertakwa. Wajar aja, latihannya aja nggak betul, nggak sungguh-sungguh ya. Sehingga setelah Ramadan banyak lagi kembali Pak, Ramadan mah penuh, habis Ramadan pergi, jamaah juga pada pergi. Padahal udah sholat tarawih, jamaah, subuh jamaah, bahkan ada yang tahajud, bahkan ada yang iktikaf ya 10 hari terakhir. Tapi Ramadannya berlalu, begitu juga berlalu semuanya dah tuh. Kembali lagi, saya banget sedih banget Pak. Nanti pada tanggal 1 Syawal, hari subuh, itu kita bandingkan dengan 1 Ramadan. 1 Syawal sama 1 Ramadan hari subuhnya, bandingin Pak. Mungkin kalau ada yang bikin videonya, kelihatan banget tuh antara yang penuh dengan yang nggak penuh. Saya sedih banget lihatnya, ya Allah, kemanakah mereka yang selama Ramadan itu rajin? Ya mungkin saya husnuzon pada pulang kampung semua gitu ya. Tapi ternyata habis pulang kampung sama aja gitu ya. Nah, maka karena ketika Ramadan itu latihan takwanya nggak sungguh-sungguh, sehingga apa? Ya nggak berhasil. Nah, maka ketika Ramadan ini mulai Pak, takwanya kita benar-benar mau latihan jadi orang bertakwa. Bagaimana caranya? Maka jaga seluruh anggota badan kita ketika berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya puasa itu menahan diri dari makan, minum, yang membatalkan puasa lah, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri ya, dan yang lainnya, itu kebanyakan orang itu. Tapi banyak yang tidak menghindari dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ini diantara kuncinya. Sehingga puasa sama puasa tapi nggak pahala, nggak dapat. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum'. Ya. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat dari puasanya kecuali cuma lapar doang, lapar dan haus. Kita bayangin Pak, di sini ada tukang bangunan nggak ini? Yang kerja bangunan? Ada ya? Oh nggak ada. Bos semua di sini berarti ya? Ada tukang bangunan yang kerja dari pagi, kepanasan, kehujanan, kecapean, ya. Udah capek gitu, udah sore, ini mengharapkan sore-sore dapat duit. Tiba-tiba kata bosnya, kamu kerjanya kurang betul, kagak dapat yang nggak digaji hari ini. Nyesek nggak begitu? Nyesek banget ya. Kalau bisa dibilang nih bosnya brengsek nih bosnya nih. Ya. Tapi sebetulnya dia nggak karena dia banyak kesalahan gitu. Bosnya nggak gaji dia. Hari ini banyak orang yang puasa, ya.
dari pagi nahan lapar, haus gitu ya. Tapi tiba-tiba ya dia puasa, dia berbuka dengan yang enak gitu ya. Kemudian dia bilang alhamdulillah kita telah buka puasa. Karena dia selama puasa melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu ya. Akhirnya dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali cuma lapar doang, pahalanya kagak. Malah bilang alhamdulillah. Banyak kayak gitu. Banyak Pak. Ya. Orang yang puasa nggak dapat apa-apa tapi dia nggak paham kan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza kana ahadukum sha'iman," jika salah seorang di antara kamu puasa, fala yarfus wala yajhal. Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah yarfus. Yarfus ini berkata kotor, jorok, atau bahasa lainnya cabul. Ya, ngomong jorok, ngomong cabul nggak boleh. Wala yajhal, jangan berbuat hal-hal bodoh. Nah, jika ada seorang yang mengajak kamu berantem ya, atau mencaci maki, lagi puasanya ada orang ngomel-ngomel yang ngajakin ribut dah gitu. Maka katakanlah inni shaim atau ana shaim. Nah, hadis ini Pak ya, sebetulnya yang pertama fala yarfus, jangan ngomong kotor, jangan ngomong cabul ya. Itu sebetulnya bukan hanya di puasa doang, di luar puasa juga nggak boleh gitu. Kenapa di sini lebih ditekankan? Karena tadi perkataan kotor, jorok, cabul itu akan menghilangkan pahala puasa. Kalau puasa kita misalnya sempurna itu dapat 100 lah gitu ya bahasanya. Gara-gara orang yang puasa itu melakukan kesalahan, misalnya ghibah, dusta, ya kan, namimah sebagainya, ngomong jorok. Pahalanya dikurangi dari 100, kurangi 10, 90, kurang lagi 80. Jadi terus sampai akhirnya habis. Ada nggak akhirnya sampai minus? Ada nggak? Ada, kebanyakan dosanya. Puasa-puasa ngomongin orang. Nah, uniknya di Indonesia ini Pak, di Indonesia ini terkenal kalau menurut survei Indonesia masyarakat yang tingkat ketakwaannya atau nilai agamis, masyarakat yang paling agamis Pak menurut survei. Bahkan ada berita Korea menyebutkan masyarakat yang paling dermawan menurut survei satu dunia adalah Indonesia. Keren gak? Tapi yang anehnya ada survei dari Microsoft tahun 2000 berapa gitu. Indonesia itu menduduki peringkat keempat. Kalau peringkat keempat bagus nggak? Lumayan ya. Lumayan apa? Bagus, main bagus sih. Tapi peringkat keempatnya dalam hal apa? Mengenai peringkat keempat, netizen paling kagak sopan. Netizen tuh apa? Netizen itu kalau bahasa Indonesianya warganet. Warganet apa lagi? Warganet nih orang yang main sosmed. Ya, sosmed nih apa lagi? Yang main Facebook, yang main Twitter, main TikTok itu. Omongannya paling kagak sopan orang Indonesia, nomor 4. Ya, itu parah, itu mah bukan lumayan itu. Kalau ketemu sopan, tapi kalau di medsos, walaupun orang yang ini ngomong ini setingkat kiai, ustadz, doktor, profesor, kalau dia kagak senang udah dikatain ustadz pekok katanya, sesat ini, ustadz ngajinya kurang luas katanya, ngopinya kurang kental katanya. Padahal udah tahu nih gelarnya doktor, ya, profesor, ini yang komentar ini cuma lulusan SD doang, ya. Omongan kagak disaring, Pak. Padahal kalau ngomong di depannya juga berani ngomong kayak gitu. Ya. Nah ini selama puasa jaga omongan. Ini kan miris nih. Apalagi Pak kalau kita di pinggir jalan anak-anak itu. Saya nggak tahu di sini. Kalau saya ini sebenarnya di cuma jalanan, cuma mobil doang yang saya dengar ya. Tempat saya, nggak apa-apa saya ceritain. Ya karena memang udah umum. Gitu ya. Jadi anak-anak itu omongannya, ya Allah, omongannya bego lu, anjing, tai. Itu satu hal yang lumrah.
Malah bapaknya bilang anak-anaknya anjing lu lah. Anaknya dibilang anjing berarti bapaknya kurang lebih gitu ya. Nah ini masyarakat Indonesia nih ngomong kayak gitu, maka lagi puasa jangan kayak gitu. Tahan omongan yang jelek, yang jorok, yang cabul, nggak boleh. Nah kalau lagi puasa aja udah kayak gitu, bagaimana di luar puasa? Maka udah kelihatan nih alamat puasanya kagak lulus ini. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fala yajhal, jangan berbuat hal-hal bodoh. Apa sih buat hal bodoh? Membuat satu hal yang membuat bisa bikin permusuhan, jahilin orang, ya, ngata-ngatain orang, bully orang. Yang sekarang ini ramai apa? Ngeprank. Ada orang ulang tahun di prank. Diapain? Diceburin ke kali. Yang diceburin kagak bisa berenang, akhirnya apa? Mati gara-gara prank. Kan ini hal bodoh ini. Banyak lagi prank, apa lagi? Orang ditakut-takutin akhirnya jatuh-jatuhan mati. Hal bodoh. Ya, ngeprank itu kan bukan kebiasaan kita sebenarnya, bukan kebiasaan orang Islam. Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang sahabat yang lagi ngantuk nih Pak, ya, kayak lagi subuh ini kan pada ngantuk nih, ya. Sendalnya diumpetin. Seorang sahabat ngantuk, sendalnya diumpetin. Ketika dia kaget itu, dicari kagak ada, terkejut dia sahabat itu. Rasulullah melihat, maka Rasulullah bilang tidak halal bagi seorang muslim ayyarawi'a musliman, menakut-nakuti orang muslim, bikin kaget kayak gitu aja nggak boleh, apalagi ngeprank kayak gitu. Ya. Hadimkan Allah SWT, nggak boleh buat hal-hal bodoh. Ya. Dan riwayat yang lain, fala yafsuk, jangan buat hal-hal fasik. Fasik ini apa? Kita sering dengar ya, fasik ini apa? Kita sering dengar istilah fasik, tapi kita nggak ngerti apa itu maksudnya fasik. Kalau kafir tahu ya, kafir tahu, munafik tahu. Kalau fasik, jangan-jangan kita, nauzubillah, jangan sampai termasuk. Fasik ini adalah orang yang tahu tentang hukum agama, dia tahu hukum-hukumnya, tapi dia langgar. Dia tahu bohong itu dusta, bohong itu dusta. Dia tahu bohong itu nggak boleh, haram, dia bohong. Dia tahu korupsi itu haram, dia korupsi. Dia tahu buka aurat itu haram, tapi dia buka aurat. Maka ini namanya fasik. Kata Rasul, jangan buat hal yang fasik. Ya. Makanya lagi puasa rajin ibadah kayak malaikat, taat. Habis puasa hilang lagi. Jangan sampai begitu. Jangan buat hal fasik ketika berpuasa. Ada yang nanya, ada orang nanya gimana hukumnya kalau ada orang puasa tapi kagak nutup aurat. Ini pertanyaannya bukan bab fikih sebetulnya. Sah nggak puasanya? Ya sah aja, karena nggak ada syarat puasa harus nutup aurat. Kalau ditanya ada nggak gimana orang yang sholat tapi nggak nutup aurat, baru itu ya nggak sah. Nah tapi kalau orang puasa tapi nggak nutup aurat, seksi pakaiannya, ya jendol-jendol gitu ya, belakang kanan kiri semuanya, orang ngeliatin semua. Ini perbuatan fasik. Lagi puasa kayak gitu. Maka hendaklah ketika puasa jadilah orang bertakwa. Ibu-ibu udah bagus pengajian pakai jilbab, sholat pakai mukena, tutup aurat. Keluar dari masjid udah melayang gitu. Jangan tuh ya, apalagi ibu yang udah tua tuh, ya. Yang muda juga jangan gitu ya maksudnya. Nah, kan maksudnya kalau udah tua mau cari apaan gitu, ya. Kalau muda kan masih ada keinginan gitu. Nah, maka di bulan Ramadan ini puasa latihan jadi orang bertakwa. Saya mau jadi orang bertakwa, ya Allah. Saya belajar ini mau nutup aurat bulan Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan doang. Ya. Dia belajar bismillah. Ntar terusin Syawalnya. Terus habis Syawal terusin. Maka akhirnya kesan puasa itu terasa sampai akhir puasa, sampai seterusnya. Ini mah puasa ya. Nggak ada ciri-cirinya orang bertakwa menjalankan perintah Allah. Sholat mah malas,
berjamaah juga malas, ya, nggak ada perubahan. Jadi puasa itu cuma dapat kayak rutinitas, sholat tarawih doang, puasa, baca Quran. Habis puasa kagak kelihatan tuh pesannya. Kelihatan lebih bertakwa, nutup aurat, ngomongannya lebih dijaga, nggak pernah gibah lagi. Enggak, sama aja terus gitu ya. Nah, maka sehingga apa? Sehingga puasa ini nggak ada kesannya, Pak. Ya. Maka dari sini belajar kita ketika puasa, ya, kita belajar nih jadi orang bertakwa. Kan Allah menginginkan kita jadi orang bertakwa. Sesungguhnya perintah puasa itu tanda Allah kasih sayang kepada kita. Allah pengen kita ini jadi orang bertakwa masuk surga. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun. Inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa itu di taman-taman surga dan di dekat mata air. Orang bertakwa nih. Nah, maka tadi, yuk mari ketika kita puasa kita belajar jadi orang bertakwa. Kayak gimana sih jadi orang bertakwa? Saya kagak ngerti. Hadir di pengajian, Pak. Kajian-kajian agama, pengajian kita hadir. Sehingga apa? Nanti jadi rem, omongan kita direm karena kita tahu hukumnya, perilaku kita, ya. Kemudian kata Rasulullah yang terakhir, ketika kita berpuasa ada orang yang ngajak kita berantem, ya, atau mencaci maki, maka katakanlah inni shaim, katakanlah saya puasa. Kata ulama, ngatakannya itu dalam hati atau langsung gitu ya. Ngomongnya langsung, maaf saya lagi puasa, kagak ngeladenin berantem, bahasanya gitu. Atau kita ngomong dalam hati, sabar puasa tahan, ya, jangan terpancing gitu ya. Baik langsung sama orang maupun di medsos, tangannya jangan gatel, ya, jangan gatel. Saya miris ketika ada seorang yang bikin statement sesuatu yang bertentangan dengan amaliyah kita. Ya. Misalnya Pak, contoh gini, ada seorang yang katakanlah dia mencaci maki amaliyah kita, misalnya contohnya tahlilat itu bid'ah, langsung bernyerang, wah Ustadz pekok, bego, sebagainya, ya, itu nggak pantas, Pak. Ya. Maka yang pantas adalah hadirkan argumen, nih begini loh, nih kita amaliyah kita begini nih, dalilnya begini loh. Kalau kita nggak sanggup, ya udah jangan ngomong, serahkan pada ulama. Ini malah diserang dengan perkataan-perkataan yang nggak bagus, walaupun dia juga nggak bagus, tapi jangan ikut-ikut nggak bagus gitu ya. Nah kata Rasulullah, maka tahan marah kita. Nah orang yang nahan marah, ya, maka balasannya adalah surga. La taghdab wa la tajan. Janganlah kamu marah dan bagi kamu surga. Dalam surat Ali Imran ayat 133-34 itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan jannat dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian terakhir u'iddat lil muttaqin, yang mana ampunan dan surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Nih kita nih pas dengan puasa. Kemudian Allah jelaskan siapakah orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu senang dan susah, ya. Jadi infak itu nggak mesti harus nunggu kaya, nggak mesti harus nunggu banyak duit. Waktu susah juga bisa, ya, sesuai dengan kadarnya, ya. Kalau orang kaya mungkin infaknya 1 juta, ya kalau orang kagak punya yang mungkin 10.000, 100.000, udah ya 10.000, ya 1.000 juga diterima, Pak. Kemudian kata Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Jadi ternyata tadi orang bertakwa itu orang yang nahan amarah.
Kan tadi kita ini goalnya puasa adalah orang yang takwa. Maka orang yang temperamen wataknya pemarah, coba tolong ketika puasa ini tahan marahnya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man katama ghaizan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ayyan fidahu, sedangkan dia itu mampu untuk melampiaskan marah, bisa dia, maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil dia di antara seluruh para makhluknya untuk memilih bidadari, kata Allah. Tuh, karena kamu di dunia ini kagak suka marah-marah, ditahan amarahnya, pilih bidadari yang kamu suka, kata Allah. Keren ya, ya. Udah pasti masuk surga, dikasih bidadari sama Allah. Ya. Tapi sebetulnya bukan hanya menahan marah, tapi juga wal afina anin nas, memaafkan manusia. Soalnya kalau marah disimpan, Pak, ini kan marah simpen. Ada orang bikin jelek, marah simpan lagi, lama-lama apa nih, numpuk. Terus lama-lama meledak, Pak, jadi penyakit. Maka kita diperintahkan selain menahan marah, kita maafin. Ya, kita maafin. Ya. Ada ceritanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab ini khalifah yang disegani. Ya, ketika sebelum masuk Islam pun disegani gitu ya. Orang-orang pada takut. Pada zaman Khalifah Umar ini 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Nah, ada satu orang sahabat yang ketika suatu ketika datang ke rumah Khalifah Umar, mau curhat, ya, curhatnya kepada Khalifah. Kalau kita bahasan sekarang presiden lah gitu ya. Mau curhat nih, pas udah depan pintunya, mau ngetok pintu, ternyata dengar suara ibu-ibu lagi ngomel, ya, ibu-ibu lagi ngomelin siapa? Khalifah Umar bin Khattab diomelin. Ya, kedengeran. Ya, lagi berantem katanya. Padahal saya juga mau curhat, ya. Padahal sama ini istri saya juga ngomel-ngomel mulu di rumah. Wah, kalau khalifah aja begitu bagaimana saya katanya. Akhirnya ya dah, kagak jadi dah. Dia mau balik. Ketika mau kembali, Khalifah Umar tahu ada orang nih mau apa nih? Mau datang. Akhirnya Khalifah Umar buka pintu, kemudian manggil, fulan, ada apa? Kenapa balik lagi? Nah, terus dia bilang, ya Khalifah, sesungguhnya saya sebetulnya ini mau datang ke sini mau curhat. Ya. Istri saya juga ngomel-ngomel mulu di rumah. Ya. Saya datang ke sini kok Khalifah, sama aja, kita senasib berarti katanya. Ya. Cuma saya yang heran Khalifah, kenapa Anda itu diomelin diem aja? Ya. Kenapa Anda itu diomelin diem aja? Jawabannya gimana? Bapak-bapak kalau diomelin istrinya jawab apa diem, Pak? Diem ya, Bapak, tidak keren. Apa dikasih duit? Nah, jawaban dari Khalifah Umar gini, bagaimana saya tidak bisa bersabar? Istri saya itu sudah masak untuk saya, udah melahirkan anak untuk saya, didik anak, masakin, nyebokin, nyusuin, apalagi semua ada, nyapu, ngepel dan sebagainya. Kalau zaman sekarang apa? Nganterin sekolah, jemput sekolah gitu ya. Bahkan ada yang bantuin kerja. Nah, bagaimana tidak bersabar? Istri saya udah banyak penderitaan. Jadi dia ngomel, saya dengerin aja dah. Gitu. Itu Pak akhlaknya siapa? Khalifah. Nah, karena apa? Orang yang sabar, pahalanya apa tadi? Surga, Allah kasih bidadari. Ini jangan mentang-mentang ibu-ibu diceramain gini, ntar di rumah ngomel-ngomel mulu, jangan. Ya, bapak-bapaknya senang gua dapat bidadari, ntar. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa tahan marah, ya. Ya kalau yang lagi asa marah sih alhamdulillah ya. Kan ada orang Pak gitu-gitu ngomel marah sama anak gitu ya. Ini susah banget dibangunin, capek bangunin, macam-macam. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi perkara-perkara yang perlu kita buat di dalam puasa, ya. Jadi kuncinya apa? Ketika puasa, belajarlah jadi orang bertakwa, agar nanti setelah puasa jadi orang takwa betulan. Yang tadinya malas sholat, sekarang rajin sholat. Tadinya nggak tutup aurat, sampai Ramadan habis, sampai Syawal, sampai seterusnya.
Maka kelihatan tuh, oh alhamdulillah gara-gara bulan Ramadan ini berubah nih saya. Tadinya ngomongnya kasar, nggak ngomong kasar. Tadinya perempuan sering pamer aurat, sekarang udah lebih tertutup. Walaupun belum kuat pakai jilbab, tapi lebih tertutup. Nah ini baru nih, apa namanya, dampak puasa kelihatan. Tuh. Tapi kalau biasa aja kagak ada perubahan, ya udah Pak, dari tahun ke tahun sama aja. Maka mulai, yuk, nggak ada terlambat ya. Walaupun udah separuh lebih nih, ya udah banyak yang berguguran ini, ya. Ini Allah, orang-orang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik ya. Walaupun sekarang nggak ada terlambat, yuk mari sama-sama kurangin deh tuh. Ya suka gosip, ngomongin orang, marah-marah, ya yang lainnya. Mudah-mudahan kebiasaan itu berlanjut sampai di luar Ramadan. Allah berikan sifat itu pada kita dan sifat takwa melekat sampai akhir hayat kita. Demikian mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya, ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan kalau ada salah tolong dikoreksi Pak ya. Namanya orang ngomong ini kagak pakai teks ya, asal ngomong kadang-kadang keceplosan salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.